Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy. Unity in Christ. Your grace overflowing every place. Let us be one with you today. And let your glory fall. Let your glory fall. Come on. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come on the earth. Shout to the Lord. Teach us to live in righteousness. Hai teman-teman, kembali lagi di Carmel Youth Fellowship. Let's shine. Nah, udah minggu keberapa ini kita ketemu lagi dengan aplikasi yang masih online, dengan ibadah yang masih online. Nah, minggu-minggu kemarin kita udah sharing banyak hal ya tentang bertumbuh, tentang iman, tentang pelayanan. Nah, kali ini kita mau sharing-sharing tentang Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita bekerja kayak gitu. Nah, sebelum kita akan memulainya, baiklah kita mendengarkan satu ayat dulu. Silahkan, Sis Titin. Oke. Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dan Ica di sini di Carmel Youth Fellowship. Hari ini saya mau membagikan satu ayat yang pasti udah sering kita dengar, apalagi teman-teman KYF ya, yang ada di kaos kita, Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Kurang lebih seperti itu ya ayatnya. Saya nggak hafal bener sih, kalau salah boleh dibenerin nanti. Tapi intinya seperti itu teman-teman. Jadi hendaklah terang kita itu jangan disimpan sendiri, ya toh. Ketika terang kita ini disimpan sendiri tuh orang lain nggak bakal lihat. Tapi ketika kita memancarkan terang itu, orang lain akan lihat terang yang dari Tuhan itu ada dalam diri kita, dan orang lain akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Sama seperti ketika kisah yang akan dibagikan kali ini teman-teman. Ada satu sosok kakak kita yang nanti teman-teman boleh dengarkan kesaksiannya, yang mana dia boleh diberkati Tuhan luar biasa di kuliahnya, di pekerjaannya, mungkin di kehidupan sehari-hari. Ya dari kecil udah melayani Tuhan. Nah, gimana kesaksiannya kali ini? Kita panggilkan bintang tamu. Ini dia. Nih. Shalom. Shalom, Koko. Halo, Nah, Gimana ini kabarnya? teman-teman. Gimana kabarnya? ya puji Tuhan baik. Oke. Oke, nah ini teman-teman, teman kita, kakak kita, namanya adalah Koko Yuna, yang biasa kita sering panggil Ko gitu. Nah, mungkin baru pertama kali kita panggil di sini karena memang Koko ini tuh terkenal sibuk bekerja. Enggak ya? Ya, untuk Ko Yuna boleh perkenalkan dulu sekarang kerja di mana, terus namanya siapa, umurnya berapa. Silakan, Ko. Status. Ya, halo teman-teman semua. Namaku, nama panggilan aja deh. Panggilan sih biasanya kalau di teman-teman sini salah tiga gereja kita ini biasanya Yona dipanggilnya. Jadi
Jadi kayak tadi Ica bilang Ko Yuna gitu. Kalau kadang di kerjaan juga dipanggilnya bukan Yuna, tapi kalau di luar sana bapaknya dipanggilnya El atau Eli gitu. Karena nama lengkapnya kan Elihu gitu. Terus apalagi umur masih 25. Masih 25. Tahun ini 26 tapi ya masih 25 lah, belum 26. Terus apa gitu ya tadi? Kerja di mana? Oh, kalau kerja sekarang di Semarang yang terakhir ini di Adidas sih gitu. Oh iya iya. Berarti Koko sekarang udah bekerja. Nah, kali ini kita mau sharing-sharing nih kok tentang kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti pamflet kita yang buat KYF, Light Shine, itu kan kita ada tuh, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang banyak, ya kan? Kok nggak salah? Saya kurang lebih seperti itu. Nah, bisa jelaskan gimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan Koko sehingga Koko tuh bisa sampai seperti ini sekarang. Dulu waktu kuliah kayak gimana, terus waktu bekerja sekarang tuh kayak gimana, kayak gitu. Oke. Pastinya kalau prosesnya tuh pasti ada, dan semua kalau sampai bisa sebagaimana sekarang kondisi aku sekarang ini juga semua hanya berkat Tuhan. Kalau perjalanannya dulu mulainya tuh dari kuliah, aku nggak di sini, kuliah aku di Surabaya. Jadi ya di Surabaya aku benar-benar sendiri karena nggak ada saudara atau keluarga di sana. Jadi kadang karena juga Surabaya, Jawa Tengah, Salatiga nggak deket, pulang biasanya semesteran gitu, kalau hanya libur semesteran. Jadi setahun mungkin 2 kali aja pulang gitu. Dan ya banyaklah pasti orang-orang teman-teman juga masih, kalau youth kan sekarang masih rata-rata usia kuliahan semua kan ya. Apalagi ada yang merantau juga ke sini, pasti rasain hidup sendiri itu gimana. Kadang kalau sakit ke rumah sakit sendiri. Jadi memang adalah suka dukanya. Terus pertolongan Tuhan pun kalau yang bisa sharing di sini sih, kalau waktu aku kuliah di mungkin di saat terakhir aku skripsi itu juga ya, jadi kayak tugas akhir gitu, itu Tuhan pun tuh tolong aku gitu. Ada project karena jurusanku teknik mesin, jadi eh, ya tugas akhirnya bikin mesin gitu kan. Nah, bikin mesin juga bukan hal yang mudah dalam hitungan ilmunya maupun budgetnya gitu. Nah, budgetnya pun juga bukan angka yang kecil, tapi Tuhan lakuin mujizat di sana. Dapat puji Tuhan waktu itu aku dapat dibantu sama kampus, jadi dosen pembimbingku nawarin projectnya ini ke universitas, jadi dapat apa istilahnya ya, dapat sponsor untuk dana untuk melaksanakan membuat mesin itu gitu kan. Ya itu benar-benar mujizat Tuhan. Jadi aku pun bikin mesin sampai jadi pun waktu untuk tugas akhir tuh ya ada biaya yang keluar, cuma dari 100% total biaya tuh aku paling cuma sekitar 5%, kurang dari 5%-nya gitu. Sisanya udah benar-benar Tuhan yang tolong melalui jalan tadi itu, dapat sponsor dari universitas. Jadi ya dari situ pun aku udah benar-benar bersyukur kalau itu nggak mungkin kalau nggak Tuhan yang tolong gitu. Dan lepas dari situ aku lanjut ke pekerjaan kan, mulai lamar segala macam, sama seperti teman-teman mungkin yang sudah barusan lulus nanti juga mulai lamar-lamar gitu juga. Waktu itu aku keterima di perusahaan yang pertama, jadi di Jakarta, area Jabodetabek sana gitu. Jadi selama sekitar mungkin kurang lebih 1,5 tahun aku ada di sana. Kerjanya pertama kali itu pun juga eee, berkat kemurahan Tuhan, karena waktu seleksi atau segala macamnya pun mungkin eee, keluarga juga udah tahu gitu, maksudnya aku malah sakit gitu loh. Sakit kayak waktu itu apa ya, kalau nggak salah ya kayak gejala tipes juga. Jadi
di Jakarta aku posisi kayak apa namanya wawancara segala macam, testing segala macam dalam kondisi sakit juga gitu. Tapi ya waktu itu Tuhan kasih kuat entah gimana sampai akhirnya lolos semua dan bisa diterima gitu dan mulai bekerja di perusahaan itu gitu selama 1,5 tahun terus di area Jabodetabek terus baru yang terakhir ini ada tawaran dari perusahaan lain terus dan kebetulan perusahaan ini juga menjanjikan nantinya bisa penempatan di area Semarang terus aku pikir juga oh ya udah mungkin bisa lebih dekat juga dengan keluarga kalau misalkan keluarga kenapa-kenapa ya harapannya nggak ada apa-apa cuma ya lebih bisa apa ya dekatlah sama keluarga juga kalau ada perlu nggak harus tentang yang negatif sakit atau apa misalnya perlu apapun yang positif pun juga aku bisa dekatlah Semarang Salatiga untuk menolong keluarga gitu. Karena dulu pernah juga ada kejadian keinget waktu masih di perusahaan yang pertama yang di Jabodetabek, papa mamaku kecelakaan gitu. Ya jadi kecelakaan, untungnya sih puji Tuhannya nggak apa-apa lah, nggak secara apa, badan mereka nggak kenapa-kenapa, itu puji Tuhan banget karena kecelakaannya di posisi tol gitu kan, kan kecepatan tinggi juga. Ya tapi ya aku pun kayak anak ya kayak deg-degan juga kan kenapa-kenapa. Itu cicik masih jadi aku punya cicikku juga kerja di Jakarta juga sampai sekarang. Tapi kayak kalau sekarang masih Salatiga karena corona. Tapi kalau waktu waktu itu di Jakarta juga, aku di Jakarta jadi nggak ada yang bisa pulang nengokin papa mamaku. Jadi kadang sedih juga sih kepikiran gitu. Terus ya oh ya dilalah puji Tuhan Tuhan buka jalan untuk ada perusahaan yang nawarin eh, penempatan di Semarang. Oh ya udah, akhirnya aku take gitu. Ya itu dari yang itu perusahaan yang kedua ini aku udah jalan 2,5 tahun kurang lebih gitu sampai sekarang sih gitu ya ditolong Tuhan juga sih. Oke, oke, mantap sih. Apa ya, kalau kita ngomongin berkat Tuhan memang nggak pernah bisa habis gitu loh. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh, apa pernah Ko Yuna ini ngalami proses yang mungkin secara manusiani Ko Yuna tuh udah nggak bisa gitu loh, udah nggak sanggup. Mungkin dalam kuliah juga atau pekerjaan atau apapun yang mungkin sampai hari ini tuh masih merema dalam hidup Ko Yuna. Mungkin bisa diceritakan. Oke. Kalau kuliah tadi sudah ada sebenarnya banyak sih kuliah gitu tuh tapi kok dalam fase kuliahku salah satunya tadi yang diceritain yang tugas akhir itu benar-benar karena pertolongan Tuhan, Tuhan tolong. Terus kalau yang eee, waktu yang di perusahaan yang pertama itu, eee, yang benar-benar awal aku alami nggak bisa, apa ya, mentok secara manusiaku itu, jadi perusahaan pertama tuh aku di posisi, yang istilahnya apa ya, produksi lah, di produksi yang bawahannya itu kalau yang ngerti lah kalau kerja di kantoran, kalaupun punya bawahan mungkin jumlah kepalanya paling 5 orang itu 5 orang udah menurutku kalau di kantor tuh termasuk tergolong banyak. Nah kalau produksi agak hitungan jari 10 5 orang lagi ratusan gitu loh. Nah itu pun juga dan itu juga perusahaan apa pekerjaan pengalaman pertamaku gitu. Jadi benar-benar apa ya Tuhan yang kasih hikmat satu-satu dulu pernah waktu di pekerjaanku yang pertama itu juga aku modelnya shift-shiftan gitu. Jadi benar-benar tantangan buat aku secara fisik ngatur waktu gimana istirahat karena shiftku nggak cuma shift 1 2 pagi sore tapi ada yang eh, malam sampai pagi juga gitu. Nah, itu Tuhan bantu aku tolong kasih kuat dari pengalaman kerja aku nggak pernah sebelumnya nggak pernah kerja kayak gitu shift tahu-tahu shift ya shift ya Tuhan kasih kuat terus pernah suatu saat tuh di malam hari di shift 3 posisinya masalah kalau shift 3 ya ngerti sendiri yang level-level kayak manajer ke atas pasti kan nggak ikut shift shiftan jadi
pemegang keputusan terbesarnya ada di waktu itu ada di level aku gitu. Itu bener-bener deg-degan setengah mati juga gitu karena kalau salah ambil keputusan ya bisa jadi produksinya berhenti atau memproduksi sesuatu barang yang reject, ya reject tuh artinya ya nggak bisa dipakai ya cuma bisa dibuang dan itu juga kerugian buat perusahaan. Jadi benar-benar apa ya tantangan waktu itu buat aku gitu dan cuma bisa berserah. Waktu itu ada masalah di mesinnya, aku ambil coba otak-atik lah, cara otak-atik mesinnya. Eh, Entah gimana Tuhan kasih hikmat kayak ini yang ini yang ini yang ini. Terus ya dicoba-coba, akhirnya jalan mesinnya, jalan mesinnya gitu, jalan lagi normal dan produksi malam itu tetap bisa berlanjut. Ya model-model kayak gitu juga. Terus sama tolong Tuhan juga dalam hal kayak oh, ketika ya kalau dituntun bagaimana cara menjadi pemimpin gitu karena yang kamu perintah yang kamu apa ya kalau kamu atur bawah-bawahmu itu bahkan kadang usianya lebih tua dari kamu gitu loh, usianya lebih tua dari aku gitu dan gimana cara ngomong, gimana cara komunikasi bisnis yang benar supaya tegas tapi nggak menyakitin personal mereka, nggak menghancurkan karakter mereka. Karena ada yang tipe-tipe jugaan, misalnya yang teman-teman yang pindah kerja ngerasain kayak aku punya atasan kok apa ngomongnya kasar banget gak enak kan buat kita yang di bawahnya. Nah aku tuh juga kadang mikir gimana caranya juga memimpin mereka kalau memang mereka ada salah, gimana caranya Tuhan kasih hikmat ngomong yang tegas tapi nggak menghancurkan karakter gitu. Dan tetap sopan karena mereka lebih tua dari saya gitu, lebih tua dari aku gitu secara usia gitu. Ya itu yang kalau pekerjaan pertama. Terus kalau pekerjaan yang terakhir ini eh, laki-laki ya kayak aku pun juga kalau bilang masih proses belum goal lah. Aku pun juga masih di proses dalam pekerjaan sampai saat ini. Yang kalau pekerjaan kedua ini kayak jadi aku pernah kayaknya aku pernah cerita ini juga di KYF waktu kita masih sebelum zaman corona tapi nggak apa-apa, oke. Okay. Aku cerita lagi jadi sempat ada krisis di 2018 salah satu supplier kita dan itu suppliernya ada di Semarang gitu dan otomatis orang Adidas yang ada di Semarang saat itu di departemen aku kerja di departemen planning gitu. Nah orang departemen planning di Adidas yang ada di Semarang saat itu cuma aku gitu waktu itu. Dulu sempat ada tapi udah resign jadi cuma aku doang. Akhirnya manajerku itu kayak ngomongnya ke aku sudah Eli, panggilannya Eli kan, kerjaan Eli, no choice, kamu yang harus pegang ini gitu, harus pegang satu supplier yang krisis ini gitu. Itu masa-masa itu masa-masa terberat juga gitu, di fase pekerjaanku yang kedua itu benar-benar kayak nggak sanggup karena eh, parah lah gitu lah, masalahnya udah sampai parah dan eh, negosiasi bisnisnya udah sampai sama customer juga banyak yang komplain gitu kan sama supplier ini. Jadi gimana nengahinnya, gimana aku menenangkan market kita gitu kan. Jadi benar-benar parah sampai pulang pun juga kerja juga sudah bukan kerja 8 jam gitu. Pulang tuh sampai itu masih ngekos sampai kos tuh sekitar jam 9-an gitu tuh. Hampir tiap harinya gitu. Jam 9. Dan ini aku mah nggak shift, tapi masuknya juga dari pagi dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam itu baru jalan pulang itu juga karena memang kacau lah waktu itu tapi uh, kalau dilihat dari timku ada banyak ada sekitar 6-7 orang
dan semua teman-temanku yang di luar selain aku itu udah experience-nya, pengalamannya udah jauh lebih dari aku. Sekarang aku nanya gitu dalam hati, Tuhan, nggak kenapa aku yang dipilih gitu, kenapa aku yang disuruh gitu, kenapa nggak teman-temanku yang lain yang pengalamannya lebih lebih jauh lebih berpengalaman dibanding aku gitu. Tapi ya cuma waktu itu aku mah nggak punya karunia audible denger gimana, tapi ya yang ditaruh di dalam hati, eh, doa, dan kerjakan semaksimal mungkin, serahkan ke Tuhan. Ya udah gitu, aku ditabungin, ditaatin, di apa orang kita bahasa daerah kita, bahasa Jawa kita bilang ditelatenin, ditekunin. Lama-lama mulai mulai kelihatan hasilnya di tahun 2019 pertengahan. Jadi hampir 1 tahun itu aku bergumul di situ dengan segala macam kondisi yang nggak enak. Dari 2018 pertengahan sampai 2019 pertengahan baru mulai muncul hasil. Memang perlu proses, nggak instan gitu, dan nggak gampang. Baru 2019 akhir mulai mulai kelihatan bagus, mulai kelihatan ada hasilnya, membaik, sudah nggak krisis lagi. Sampai sekarang justru malah sekarang si supplier ini yang istilahnya apa ya, dikatakan supplier yang cukup berhasil di tahun 2019 akhir sampai 2020 sekarang ini, walaupun kita lagi ada krisis corona ini, termasuk yang cukup ada kena dampaknya, tapi cukup stabil, nggak sampai drop drop banget gitu. Ya, ya Tuhan, itu semua karena Tuhan, dan itu pun juga em, apa ya, kalau aku tuh diprosesin sama Tuhan tuh, aku orangnya gampang khawatir gitu. Belum apa-apa udah mikir jauh, mikir berprasangka buruk. Jadi dari kuliah gitu, dari kuliah juga ini gimana, nggak ada dana buat tugas skripsiku. Tapi Tuhan tuh kayak ngajarin aku pelan-pelan, ini loh toh akhirnya kalau lihat belakang lagi, oh Tuhan bisa kelewat semuanya ya gitu loh, semuanya karena Tuhan gitu. Dan ya sekarang pun juga gitu, kalau nggak diingetin lagi masa-masa corona gini, kamu lihat belakang gitu, lihat ke belakang dulu, kamu gimana waktu 2018 sampai 2019, aku tolong ini aku merasakan saya Tuhan ngomong, aku tolong kamu gimana gitu, kamu masih nggak percaya tak gitu. Aku belajar, masih proses, aku masih perlu belajar untuk percaya gitu, kalau uh, Tuhan tuh pegang dari hidup kita gitu. Aku memang masih belum sempurna lah dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, tapi ya Tuhan tuh baik sih gitu, tetap kalau aku sih gitu. Puji Tuhan ya, aku sendiri merasa terberkati banget gitu. Ternyata ada sisinya Ko Yuna tuh yang kita nggak tahu gimana. Mungkin dia berproses di kuliah dan di pekerjaannya dan tetap kuat sampai hari ini. Nah, pertanyaanku tuh simpel sih, ini yang pertanyaanku kedua ini, gimana sih Ko Yuna cara menyeimbangi antara pekerjaan dan pelayanan, karena ya kita tahu toh Yuna tuh masih pelayanan juga setiap Sabtu atau Minggu pulang untuk pelayanan. Nah, itu gimana cara Koko tuh juga menyeimbangkan dan jaga komitmen itu buat tetap melayani Tuhan. Mungkin kalau kita udah ngomong kerja gitu, kita uh, kita ngerasa bahwa aku udah kerja, aku udah punya segalanya. Mungkin pelayanan nanti dulu. Nah, itu dari sisi Koyuna tuh memandang hal seperti itu tuh gimana? Sorry, bisa agak diulang, ini aku sempat ke disconnect tadi karena sinyalnya agak jelek sih kayaknya. Dari pertanyaannya aja ya. Kan kita Ya, tahu nih, pertanyaannya. Koyuna kerja tapi juga pelayanan. Setiap Sabtu atau Minggu kan balik ke Hmm. Saladan untuk pelayanan gitu di gereja ataupun di youth. Nah, kita tahu kalau kadang tuh kita udah kerja gitu kan rasanya udah capek ya, udah nggak mau mikir lagi pelayanan. Tapi ternyata sampai hari ini tuh Koyuna masih berkomitmen buat pelayanan. Nah, gimana sih cara menyeimbangkan antara Hmm. pekerjaan dan pelayanan? Apa ada
nilai-nilai yang Ko Yuna pegang itu tuh buat Ko Yuna tuh tetap komitmen pengen pelayanan gitu. Kalau oke, kalau itu yang aku dapat itu waktu aku sharing kadang bukan kadang sih cukup sering juga aku sharing ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama papa mama tentang ya macam-macam kehidupan. Salah satunya aku ingat papa tuh pernah ngomong ke aku gini, eh, eh, dalam hidup waktu tuh kayak ibarat satu lingkaran penuh gitu. Satu kamu punya kue bundar, itu waktu utuhmu. Nah, dalam waktu utuhmu itu apa? Pasti kayak dipotong sebagian kue ini buat apa? Buat kegiatan apa? Jadi dan kue itu satu bundaran itu tuh nggak mungkin bundar itu jadi nonjol ada anaknya apa benjolan lagi itu enggak itu udah segitu. Nah, pasti ada salah satu yang kita namanya tetap 24 jam. Jadi memang harus ada namanya prioritas. Jadi gimana caranya komitmen komitmen ya memang perlu nggak segampang kata-kata aku komitmen selesai tapi ya saat di jalan itu nggak mudah gitu loh. Eh, Kayak misalkan eh, contoh misalkan kan kayak pelayanan aku di Semarang Salatiga kan juga nggak gampang gitu kan tapi ya saya capek juga di jalan kalau aku mau misalnya apa ya ya aku capek belani satu satu irisan waktu perjalananku itu saat tiga sini 1,5 jamnya aku bisa buat yang lain buat kegiatan yang lain gitu bisa aja gitu aku ambil potongan kue gitu untuk hal yang lain tapi kalau memang komitmen ya aku ambil satu potongan irisannya itu untuk oke ini aku ambil untuk belani berkorban lah saya berkorban di situ untuk eh, komitmenku untuk pelayanan ya untuk pelayanan gitu ya puji Tuhan juga satu itu tentang soal waktu terus kedua gimana caranya kembali lagi gitu ke rasa syukur nggak nyangka sampai titik ini tapi cuma karena Tuhan karena keluarga karena partner pasanganku juga yang mendukung aku semua lah karena teman-teman KIF juga mungkin yang berbagi sharing dulu waktu selama kita KIF tiap minggu sore itu sama-sama juga jadi eh, lebih ke ingat kamu pun juga sampai titik ini bukan karena kamu sendiri gitu loh dan yang kamu kasih yang kamu berkorban itu tuh buat Tuhan gitu loh buat jadi berkat buat orang-orang yang sudah berkontribusi yang sudah eh, ya itu berkontribusi dalam hidupku gitu jadi kalau apa eh, istilahnya mendorong jadi motivasi aku untuk tetap komitmen ya rasa syukur itu sih itu. Oke, jadi ketika kita sudah komitmen melayani, ya lakukanlah itu kayak gitu. Jangan cuma bicara di apa? Bicara aja, tapi juga lakukanlah. Itu yang aku tangkap dari Boyone dan menurutku ini juga sangat memberkati aku sendiri juga karena mungkin memang hari-hari ini tuh lagi apa ya diuji kamu tuh mau nggak taat sama aku kayak gitu mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama ketika kita udah capek-capek misal kuliah gitu terus
kan teman-teman masih kuliah, terus masih ada kegiatan yang lainnya, tapi ketika kita mau ingat lagi apa yang sudah Tuhan kasih buat hidup kita, nah itu rasanya kita kayak nggak bagus banget kalau kita nggak menyampaikan rasa ucapan syukur kita. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya itu lewat dari pelayanan, kayak gitu. Jadi gimana cara kita untuk mensyukuri berkat yang sudah diberi Tuhan itu macam-macam, kayak gitu sih. Ya, menurutku juga masa kuliah tuh masa training juga sih. Kalau kita setia perkara kecil, Betul. nanti ketika kita kerja, kita juga akan setia perkara itu. Mungkin kuliah itu, mungkin bagi Koyona kalau kuliah tuh mungkin lebih gampang ya, membagi waktunya dan sebagainya. Nanti kalau kalau udah Enggak kerja, juga. kalau udah kerja dan dibanding udah kerja itu kan banyak tuntutan, banyak tanggung jawab. Nah, itu lebih sulit juga. Kan kita naik level setiap. Nah, kalau yang kuliah itu kan memang kita juga sebenarnya udah dituntut ya dalam membagi waktu kayak gitu. Tapi kan di dalam satu hari itu ada 24 jam. Kayak gitu. Kayak yang Koko bilang tadi, kue potongan yang mana yang mau dikasih, itu yang udah dikomitmenkan harus yang dilakukan kayak gitu. Kalau kita mau setia dalam perkara kecil, maka kayak yang udah Koko tadi sharingkan kan, dulu pernah ada kejadian di waktu kerja di Tangerang. Iya ya, Tangerang. Tangerang apa nih tadi? Nah, itu tuh juga memproses Koko waktu bekerja di pekerjaan yang sekarang ketika dapat klien yang seperti itu, kayak gitu. Jadi memang proses Tuhan itu bertahap dari level yang rendah, ketika kamu bisa melewatinya, maka ke step level yang lebih tinggi lagi. Oke. Selanjutnya, kita udah selesai. Kita akan mengakhiri sharing kita kali ini. Oh iya, Saya yang pasti, ya sih, yang pasti kita semua terberkati dengan ya, kali sharingnya ini. Koko. Terima kasih Ko Yuna sudah mau jadi narasumber kita kali ini. Semoga Tuhan memberkati lebih lagi dan Oh iya, tetap setia dalam melayani. mungkin ada 1-2 kata gitu Ya, buat pesan pendengar. buat teman-teman yang lagi di rumah sekarang. Oh, oke. Kalau pesan aku untuk teman-teman semua, jadi ada ayatnya yang bilang janganlah engkau apa ya, intinya jangan rendah diri kalau kamu tuh muda gitu loh. Justru bagaimana orang muda menjaga eh, kekudusannya yaitu dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Jadi buat teman-teman semua jangan ada yang merasa minder. Oh, aku masih kecil, aku masih bocah, aku masih kuliah. Ini kayak tadi kamu bilang ada apa? Kuliah tuh nggak kuliah tuh lebih gampang daripada kerja. Kalau itu sih menurutku relatif. Jadi setiap level ada Kesusahannya sendiri. porsinya, ada kapasitasnya kita. Jadi aku pun appreciate teman-teman yang masih kuliah. Aku nggak pernah bilang alah kuliah itu gampang, kuliah itu apa enggak. Karena aku pun merasa waktu di titik itu pun saat aku menjadi anak kuliah itu juga nggak mudah. Jadi tetap apa pesan-pesanku di level kapasitas yang kamu sudah dipercayakan saat ini. Kalau kalian teman-teman banyak yang kuliah, ya lakukanlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan jangan minder kalau kamu masih muda, supaya dalam masa mudamu itu pun juga meskipun dalam kuliah kamu menjadi anak kuliahan, anak mahasiswa yang bikin bangga Tuhanmu, bikin bangga orang tuamu, bikin bangga lihat dirimu sendiri juga gitu kan, dan bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Mungkin angkanya gini lah, misalnya
kamu masih di level kuliah, kamu kok sudah jadi inspirasi juga bagi teman-teman adik-adik kelasmu yang masih di SMP SMA. Ada yang mahasiswa ini aktif banget, jadi berkat, jadi inspirasi buat aku meskipun dia masih muda. Nah, jadi jangan pernah anggap remeh walaupun kamu masih muda gitu. Kamu bisa jadi berkat juga bagi generasi-generasi yang ada di bawahmu, inspirasi kamu juga. Gitu. Ya, sama itu. Ingat Tuhan, ingat keluargamu, ingat orang-orang di sekitarmu yang sudah selalu support dan sayang sama kamu apa adanya. Itu jadi bahan bakarmu untuk bisa memenuhi komitmenmu. Oke, makasih kok buat Terima kasih, pesannya. Ko Yona. Oke, teman-teman. Itu tadi sharing-sharing dari Ko Yona. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini, silahkan Koko. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan share biar lebih banyak lagi teman-teman kita yang terberkati di luar sana. Oke, akhir kata. Karma Youth Fellowship. Let's Let's shine.